Filsafat pendidikan menurut Plato ini kan mementingkan, menekankan siswa untuk berpikir lebih kritis. Nah, dari berpikir lebih kritis itu, nah diharapkan siswa mampu untuk mendalami informasi yang telah didapatkannya. Dan juga filsafat pendidikan menurut Plato ini sifatnya komprehensif yang artinya menyeluruh, di mana Plato ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan tetapi juga tentang moralitas dan juga penerapan seorang siswa agar dapat berbudi luhur gitu. Menurut Adele? Menurut saya pada filsafat pendidikan Plato ini, dia menekankan siswanya tuh untuk berpikir kritis, menalar atau mempertanyakan sesuatu kepada teman-temannya, seperti berdiskusi gitu, untuk berdiskusi suatu topik hingga akan menemukan kebenaran dari topik tersebut dan dapat membentuk landasan teori yang praktik dalam pendidikan modern. Filsafat pendidikan ini bertujuan untuk menumbuhkan siswa itu untuk berbudi luhur dan berpengetahuan yang lebih luas pada masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam filsafat ini, Plato menekankan pengembangan jiwa, pencarian pengetahuan dan persiapan pengetahuan untuk mendapatkan negara itu yang harmonis dan bijaksana. Kalau misalnya menurut pandangan Salsa kayak gimana tentang filsafat pendidikan menurut Plato ini? Menurut saya, filsafat pendidikan menurut Plato ini, meskipun dia berasal dari zaman kuno, dia masih relevan dan dapat diterapkan sebagai sistem pendidikan yang modern. Pemikiran Plato tentang pengembangan karakter, pemikiran kritis, seni, pengetahuan, dan keadilan. Ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan harmonis yang dijelaskan oleh Adele tersebut. Terus Hanif itu gimana? Menurut saya, filsafat pendidikan Plato itu menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebaikan dan kebijaksanaan. Ia percaya bahwa pendidikan Plato itu harus mengarahkan individu menuju pengetahuan yang lebih tinggi dan pemahaman tentang kebenaran. Nah, kemudian setelah itu kan ada tuh tahap-tahap pendidikannya. Nah, kalau di Plato ini mulai dari umur 0 tahun sampai ke umur 50 tahun. Nah, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu anak usia dini, yaitu pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di situ metode pengajarannya yaitu hanya menggunakan musik dan berupa cerita. Nah, kemudian yang kedua masa kanak-kanak hingga remaja yaitu pada usia 7 sampai 18 tahun, yaitu berkisar pada sekolah dasar, SMP dan SMA. Nah, di situ kita mulai diajari mengenai dasar-dasar dari suatu ilmu pengetahuan tersebut, dan kemudian semakin berkembang hingga ke jenjang SMA itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masa remaja hingga dewasa muda. Nah, itu seperti kita saat ini, yaitu seorang mahasiswa. Nah, di situ kita sudah diminta untuk melatih militer dasar. Nah, maksudnya apa? Yaitu bertujuan untuk sebagai mengajarkan kepada kita tentang pertahanan suatu negara. Kemudian dewasa muda yaitu 20 sampai 30 tahun, mungkin pada orang tua nggak sih? Dalam mulai berkarir. Iya, mulai berkarir.
Nah, ibu tuh mulai mempelajari yang lebih dalam lagi, misalnya kayak astronomi dan geometri dan lain sebagainya. Kemudian ada pada fase dewasa yaitu 30 sampai 35 tahun. Iya, 30 sampai 35 tahun itu dia sudah bisa memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis. Maksudnya juga dia sudah dapat menerapkannya mungkin ya. Nah, kemudian usia dewasa yaitu 35 sampai 50 tahun. Nah, itu sudah masuk dalam karirnya, yaitu misalnya dia berperan dalam pemerintahan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Terus menurut Adel tambahannya atau tanggapannya gimana? Tanggapan dari saya, kalau tahap-tahap pendidikan tuh kan ada 6. Tadi kan ada anak usia dini, yaitu mulai dari umur 0 sampai 6 tahun, berarti umur 0 sampai PAUD atau sampai PAUD. Itu pendidikannya tuh kan melalui bermain, bermain dan bercerita, bernyanyi. Mungkin itu yang misalnya bermain, siswa itu diajarkan untuk bermain seperti menyusun-nyusun balong. Itu dapat meningkatkan kreativitas dari siswa tersebut, dan juga dapat bekerja sama dengan temannya untuk menyusun balok-balok tersebut. Sudah dari situ itu kita tuh dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, yaitu setelahnya itu ada paparan cerita. Guru itu bercerita dalam tahap pendidikan ini. Guru itu bercerita kepada muridnya, seperti bercerita tentang batu malin kundang, yaitu guru mengajarkan kepada siswanya itu untuk tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu juga dapat membentuk karakter anak. Dan yang ketiga yaitu bernyanyi. Bernyanyi itu misalnya menyanyikan lagu Balonku Ada 5, Pelangi-Pelangi, itu bisa mengenal warna-warna kepada murid tersebut. Selanjutnya pada masa kanak-kanak hingga remaja, yaitu umur 7 sampai 18 tahun. Di sini umur 7 tuh dari SD sampai SMA. Siswa itu diajarkan untuk menulis, berhitung, dan membaca. Berhitung, menulis, dan membaca. Pada tahap ini pas SD siswa itu diajarkan untuk menulis. Pas SMP dan SMA siswa itu diajarkan untuk membuat kalimat sendiri dari tulisan-tulisannya itu. Mungkin itu dari saya. Menurut Salsa tentang tahapan-tahapan pendidikan yang diinginkan oleh Plato? Menurut saya apa yang sudah kalian sampaikan itu sangat-sangat sudah efektif. Jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi. Untuk Hani, ada pertambahan atau yang ingin dipertanyakan? Saya ingin menambahkan pada tahap-tahap pendidikan di anak usia dini, yang dari umur anak usia dini dan masa kanak-kanak hingga remaja. Pada tahap pendidikan tersebut, ini kan untuk murid kan? Iya. Untuk murid. Berarti kan kita yang jadi guru kan? Kita yang jadi guru itu, ini kan sudah dijelasin tahap pendidikan, tahap pembelajarannya. Kita sambil tahap pembelajaran ini, yang di anak usia dini dan masa kanak-kanak hingga remaja ini, kita dilarang untuk seharusnya kita tidak membentak anak-anak tersebut, murid-murid tersebut gitu, supaya biar enggak tertekan gitu, karena ada SD, SMP, SMA, biar enggak ada tekanan di masa kuliah nanti.
Iya, itu kan tadi kan sudah kami jelaskan sama Rahma. Pada anak usia dini itu siswa itu mengajarkan guru itu mengajarkan siswa melalui bermain, bercerita, dan bernyanyi gitu. Pada masa kanak-kanak hingga remaja itu guru itu mengajarkan siswa menulis misalnya. Itu dalam pandangan Plato. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya tahap pembelajaran atau kurikulum dari Plato ini masuk juga ini. Dia tuh mencakup beberapa mata pelajaran termasuk cerita moral, musik, latihan fisik, terus ada matematika, sains, dialektika dan filsafat itu. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengembangkan individu yang nantinya akan berbudi luhur, bijaksana, dan juga dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dalam mengambil peran kepemimpinan yang lebih kompleks. Kemudian ada cara mengajar. Cara mengajar di filsafat pendidikan menurut Plato ini ada 10. Nah, yang pertama, perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia. Nah, seperti yang disampaikan Adel pada anak usia dini yang 0 sampai 6 tahun tadi, misalnya pada masa itu anak-anak awalnya dikenalkan pengenalan huruf, misalnya pengenalan huruf A dengan gambar apel yang dilambangkan dengan huruf A, dan kemudian seiring berjalannya waktu dia akan bertahap untuk menyusun kata-kata tersebut dari beberapa balok. Nah, dia menyusun rangkaian huruf yang akan membentuk suatu kata. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu lagi, seorang siswa itu diajarkan untuk menulis oleh guru dengan cara menebalkan titik-titik yang sudah berbentuk huruf begitu, dan jadi siswa tinggal menebalkannya. Jadi dia tuh dapat melatih keterampilan menulisnya anak. Nah, kemudian tahap selanjutnya dia sudah bisa merangkai kata-kata dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Terus menurut Adel ada tambahannya mungkin? Selanjutnya tadi sampai tahap anak-anak hingga remaja Ya, kan? Selanjutnya dari tahap masa remaja hingga dewasa muda, siswa itu diajarkan tentang aritmatika, konsep-konsep matematika dasar untuk mengembangkan pemikirannya yang lebih luas. Seperti yang telah disampaikan oleh Rahmat tadi, siswa itu diajarkan untuk menulis dan juga berhitung. Pas pada masa remaja hingga dewasa muda ini, siswa itu sudah bisa menulis dan juga sudah bisa berhitung, karena seiring dengan berjalannya waktu Dan tambahnya usia pada siswa, siswa itu akan lebih berkembang. akan lebih berkembang lagi pemikirannya, sehingga diajarkan untuk matematika, aritmatika, geometri, seperti itu. Kemudian Dewasa muda. ada tambahan Salsa dengan Hanif, atau ada yang masih mau menambahkan? Masih. Ya, boleh.
Dan selanjutnya pada tahap dewasa muda itu, tadi kan pada tahap masa remaja hingga dewasa kan sudah dijelaskan konsep-konsep matematika, konsep-konsep aritmatika, konsep-konsep geometri. Pas dewasa muda, matematikanya itu ditingkatkan lagi, lebih maju lagi, lebih sulit Berkembang. lagi, lebih berkembang lagi dengan penalaran yang abstrak. Iya. Nah itu juga dari matematika itu juga bisa membantu seorang siswa menjadi individu yang lebih bernalar kritis. Ada tambahan salah satu Hani ingin menyampaikan pendapatnya? Intinya, pada dewasa muda ini merupakan fase transisi yang penting dalam kehidupan seseorang. Fase ini dipenuhi dengan tantangan dan peluang yang membutuhkan kemandirian, eksplorasi, dan dukungan untuk mencapai potensi penuh untuk membangun masa depan yang akan datang. Hani? Saya rasa sudah cukup. Nah baiklah, terus kita lanjutkan yang cara Tadi belum selesai yang satu itu, kita belum jelasin sampai yang bawah-bawahnya. yang kedua, kita masuk pada penemuan terbimbing dan metode Socrates. Nah, kalau di sini menurut Rama, guru itu mengajak siswanya untuk menganalisis dari penemuan-penemuan yang ada. Misalnya pada penemuan hukum Newton itu, contohnya guru memberikan media seperti tepung apa bahasanya, tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu jika diberi air dia terlihat seperti encer, cair. Tetapi ketika kita beri tekanan dia akan menjadi padat. Nah, guru tersebut dapat memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa tersebut dapat berpikir kritis seperti mengapa benda tersebut menjadi padat ketika mendapat tekanan. Nah, nanti siswa tersebut dituntut untuk berpikir kritis mengapa dan apa akibatnya sehingga benda tersebut dapat menjadi seperti itu. Kemudian dari hasil analisis tadi bisa kita diskusikan dengan pendapat siswa yang lain sehingga Dapat menemukan jawabannya. menemukan jawabannya. Dari jawabannya, mengapa tepung itu apabila diberi tekanan bisa padat. Iya. Dan guru juga di situ dia tidak hanya memberikan informasi tentang mengenai benda padat, benda cair atau hukum Newton, tetapi guru tersebut membimbing atau memfasilitasi jalannya diskusi yang ada di dalam kelas tersebut. Gitu. Berarti seperti yang misalkan gurunya ada gitu materi tentang IPA mengenal tumbuhan, Iya. hewan gitu. Jadi sesuatu berarti guru tuh memberikan topik kepada siswa, Iya. terus siswa itu Dia berpikir sendiri. berpikir sendiri dan menemukan jawabannya Iya. sendiri dari pendapat-pendapat temannya yang lain gitu kan. Dengan metode Intinya, Socrates tadi. dari penemuan terbimbing dan metode Socrates ini, ada dua metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak dan aktif dari siswa-siswa tersebut. Pilihan metode ini sangat tepat untuk siswa-siswi yang ada di sekolah dasar agar siswa itu lebih kayak media apa tadi, tepung itu kan, itu intinya tuh siswa tuh harus berpikir kritis tentang apa yang kita Lakukan ya apa gitu. yang kita temukan gitu. Apa ini gitu kan, jadi itu sangat tepat sih menurut saya. Kemudian Hanif ada tanggapannya? Cukup? Nah, kita masuk yang ketiga yaitu pendidikan, moral dan etika.
Nah, seperti yang disampaikan Adel tadi, contohnya misalnya seorang guru memberikan cerita atau menceritakan tentang kisah Malin Kundang. Nah, kisah Malin Kundang ini dia ini cerita rakyat yang memiliki nilai ajar seperti moral agar kita sebagai seorang anak tidak durhaka kepada orang tua kita. Seperti itu. Sama halnya dengan cerita sang kancil yang bijak. Jadi itu kan dapat ditiru oleh siswa. Kalau kancil itu bijak, jadi siswa itu enggak Termotivasi. termotivasi dari si kancil itu. Kemudian ada lagi mungkin yang lain. Lanjut. Yang keempat, keseimbangan fisik. Keseimbangan fisik. Ini nih berkaitan dengan pendidikan jasmani. Misalnya senam. Senam ini kan udah dimulai dari kita masih usia dini kan udah diajarin senam tuh. Senam lantai, senam irama. Dia selain membantu kita untuk bersenang-senang, kita juga di situ dapat berolahraga mungkin ya. Mendapatkan tubuh yang sehat. Manfaatnya bagus Iya, manfaatnya. untuk kebugaran jasmani dan rohani. Iya. Selain olahraga juga ada Seni, dan tari tari, mungkin ya? tari mungkin Iya. mengajarkan anak tuh untuk menari. Kalau nyanyi mungkin kalau musik mungkin mengajarkan anak itu bernyanyi. Iya, untuk memahami apa arti dari setiap liriknya mungkin ya. Nah, kemudian Hanif ada yang mau ditambahkan? Kemudian yang kelima yaitu penekanan pada matematika. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau matematika ini dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi pasti berkaitan dengan matematika. Kenapa begitu? Karena emang dalam kehidupan ini semuanya berkaitan dengan matematika. Contohnya saat kita makan itu, Ya, ya kan? jam berapa makan siang, jam berapa sarapan, jam berapa makan malam. Berapa sendok kita menyuapin gitu. Iya. Jadi penekanan pada matematika ini merupakan hal yang paling penting. Iya, sangat paling penting dalam Paling penting. kehidupan juga. Diperkenalkan pada siswa Iya. siswa sejak dini. Iya, gitu kan. sehingga siswa tersebut tidak membenci matematika atau tidak suka, saya tidak suka pelajaran ini karena bikin pusing gitu ya. Nah, kemudian Hanif, Dari kecil tuh harus sudah diajarkan gitu kan matematika, harus diperkenalkan dengan semenarik mungkin agar siswa tuh tidak benci dengan namanya matematika. Dimana kita tuh membuat siswa tuh menjadi senang dengan matematika, dengan berbagai metode yang canggih seperti sekarang nih. iya. Nah, kemudian yang keenam pelatihan filsafat. Nah, ini mungkin Hanif bisa menyampaikan pendapatnya. Pelatihan filsafat dan dialektik ini menurut saya kayak Socrates ya. Bisa jadi. Iya, dialektik. Dia itu kan misalnya seorang guru membuat kelompok kepada anak-anak muridnya, misalnya dibuat jadi 6 kelompok. Dalam 6 kelompok itu dikasihlah satu materi misalnya. Satu materi itu akan dijelaskan masing-masing kelompok. Dan pada masing-masing kelompok pastinya akan memiliki jawaban-jawaban yang berbeda. Dan jawaban-jawaban yang berbeda itu disitulah dialektik mereka itu berdebat gitu, berpikir, saling membantah, saling menyanggah, saling debat gitu. Iya. Untuk mereka memahami apa yang Iya, sampai ke ujung, sampai kesimpulan Akhir. yang akhir. akhir. Ya. Nah,
Masuk ke yang ketujuh, pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Mungkin dari Salsa yang memulai. Apa tadi? Pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Nah, ini pelatihan kepemimpinan ini memberikan pengalaman praktis dalam tata kelola dan kepemimpinan bagi mereka yang ditakdirkan menjadi penguasa seperti raja-raja dan sederajatnya. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan keputusan. Nah, ini juga Contohnya tuh ini juga ya, ini contohnya bisa dilihat dari misalnya mulai dari ketua kelompok. ya ketua kelompok, kemudian ketua kelas, ketua angkatan, ketua hima, kemudian ketua kepala sekolah, rektor, dan lain sebagainya. Itu kan dimulai dari pengalaman-pengalaman kecil tuh ya, dari kepemimpinan tersebut. Kemudian nantinya dia akan berkembang, seiring berjalannya waktu dia berkembang sehingga menjadi seseorang yang memiliki kepemimpinan yang lebih tinggi. Seperti itu. Seperti itu kepelatihan. Iya. Kemudian yang kedelapan, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ya, ini seperti menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat membuat siswa itu semangat belajar. Misalnya membawakan siswa belajar di luar, Belajar mengamati. misalnya. Dan juga bisa juga kayak misalnya kita ada pengamatan di laboratorium, itu kita harus kampus atau sekolah harus menyediakan fasilitasnya. Agar menciptakan lingkungan belajar Iya, jadi yang efektif, yang enak gitu. Ya, fasilitas ya. ya mendukung, fasilitasnya mendukung. Merasa aman untuk, dan pada saat mereka apa tadi mengamati itu, mereka akan mengungkapkan pikiran-pikiran mereka, apa yang mereka amati Apa dan yang mereka temukan. apa yang mereka temukan, Mengapa ini bisa terjadi, mengapa dan kenapa. Bagaimana terjadi. Ya, bagaimana mana itu itu terjadi. terjadi. Nah, peran guru mungkin menurut pendapat Salsa kayak gimana? Peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Iya. Peran guru ini berperan penting dalam ini sebagai pembimbing dan fasilitator, membantu siswa untuk menjalani perjalanan pendidikan mereka, bukan sekedar menyampaikan informasi. Guru itu harus juga menjadi contoh kebajikan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada siswanya. Seperti pada saat diskusi, Iya, seperti yang disampaikan Hanif tadi kan. iya, seperti yang disampaikan oleh Hanif tadi, pas diskusi itu guru itu hanya memberikan suatu topik. Guru itu tidak menjelaskan topik tersebut, tapi meminta siswa untuk berdiskusi tentang topik tersebut. Guru itu sebagai pembimbing fasilitator itu maksudnya itu hanya membimbing, bukan memberikan informasi, hanya membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi itu kayak gini misalnya. Dan ada kata-kata yang sulit dimengerti, siswa itu bertanya kepada gurunya, dan gurunya itu juga akan membuat siswa itu berpikir kritis mengenai apa yang ditanyakan itu. Jadi intinya tuh guru itu sebagai fasilitator, bukan sebagai memberikan materi kepada muridnya. Kemudian yang terakhir ini komunitas dan kolaborasi.
Mungkin ini bisa kita contohin dari ini tadi ya, diskusi tadi. Nah, dari diskusi kelompok itu kan pasti setiap kelompok memiliki kesimpulan dari apa yang mereka temukan, apa yang mereka diskusikan. Nah, hasil kesimpulan tadi yang nantinya akan dipresentasikan ke depan kelas, akan dikolaborasikan dengan guru tersebut, sehingga dari beberapa kesimpulan itu menjadi satu kebenaran yang bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut. Meningkatkan pemahaman. Iya, pemahaman siswa. Metodologi pendidikan Plato dengan menerapkan metode-metode yang telah disampaikan dengan teman-teman saya tadi. Filsafat pendidikan Plato ini bertujuan untuk mendidik siswa yang tidak hanya hanya berpengetahuan, tetapi juga mempunyai sifat berbudi luhur dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Jadi intinya tuh kayak mana? Nah, intinya tuh dari filsafat pendidikan Plato ini diharapkan nantinya di dalam kehidupan masyarakat itu tidak akan ada terjadinya yang namanya ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial, seperti kesenjangan yang bisa kita lihat pada kota-kota besar. Ada yang rumahnya besar, ada yang tinggalnya hanya di kolong jembatan, seperti itu. Berarti pendidikan Plato ini mendidik individu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi Iya, juga memiliki moral kepada masyarakat. Dan juga moral tersebut yang nantinya akan membantu siswa tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Udah cukup. Gitu doang. Apa yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Boleh bertanya ya? Boleh. Boleh. Namanya juga kita diskusi. Iya. Debat nih. Iya. Di sini yang apa? Bagian Apa apa itu? itu? Tahap cara mengajar yang nomor 10 itu. Yang paling bawah yang Komunitas terakhir. dan kolaborasi. Kan misalnya kelompok kan? Iya. Itu kan saling menghormati pendapat masing-masing kan? Iya. Iya. Misalnya gimana kita sebagai guru menyikapinya, misalnya kalau ada yang debat gitu, yang tidak terima perselisihan gitu ya. perselisihan gitu. Perselisihan di antara kelompok itu. Gimana cara guru untuk menyikapi hal tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan, seorang guru itu sebagai fasilitator kan ya. Ya, Nah, di situ guru tersebut akan mengarahkan siswa untuk tetap berarti guru kondusif dalam tuh itu. bilang kalau apa? Kalau berbeda pendapat jangan berkelahi gitu. Iya. Tetapi bukan begitu. Iya kan? Ya, guru tuh dia tuh mengarahkan dan mengajarkan muridnya tuh agar tidak menentang pendapat yang lain, tetapi menghormatinya dengan tetap itu mengambil dari ini yang lain, pendapat yang lain yang kemudian digabungkan seperti itu. Jadi setiap individu itu tidak merasa dijatuhkan atau direndahkan, tetapi merasa dihormati dengan penyampaian dengan pendapatnya dengan pendapatnya yang diterima oleh temannya yang lain gitu. karena pembelajaran kolaboratif itu kan meningkatkan rasa kebersamaan, bukan meningkatkan Perselisihan. Iya. Atau kalau ada perselisihan, mungkin dari pendapat ini nanti digabungkan akan menjadi sebuah kesimpulan. Terima kasih atas jawabannya. Itu tunggu sejam. Masih 34 menit. 34 menit. Masih
Apa mau coba ya? Apa yang perlu diomongin, apa yang belum dipahami? Kan Iya, ngomong yang belum dipahami ya. kata kita kan nak bikin pemahaman diri. Iya. Mama. Ya kosong mah gak ada nikah ya bodoh. Ini malam ini Bang minggu Ah, depan. Bisa gak diganti dengan aku gitu ya? Diganti dengan duit. Isi duit. gak bisa. Bisa ya paham agama dong. Yang ini tadi Mana? tata pendidikan. Di sini cara mengajar Plato itu perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia kan. Iya. Pada masa muda hingga dewasa, Pas remaja. pas masa remaja hingga dewasa itu kan pas ini nah dewasa muda itu kan Dia baru memulai karirnya. baru memulai apa itu yang dimaksud dengan matematika, Dia mulai menerapkan. apa itu matematika, apa itu geometri, apa itu astronomi, mulai lebih mendalam. dia itu bisa menerapkan yang lebih mendalam. Jadi kalau yang dewasa itu kayak mana Berarti kita ini tahapnya? termasuk masa remaja hingga dewasa ya? Iya kan? Iya, Iya, masa Maksud- remaja hingga dewasa. iya maksud aku tuh Tapi yang kita kan dewasa. nggak berkarir sekarang. Baru memulai karir. karir. Wah, Seperti kita ini kan kuliahnya ada di prodi PGSD. Nah, itu kita nantinya kan harapannya menjadi guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar. Sekarang ini kita kan masih Lagi diajarkan menyusun menyusun karir. menuju karir gitu. Iya, menyusun karir Sama halnya seperti yang dewasa. yang dewasa muda. Dewasa muda baru karir. Iya. Jadi kita nih sekarang nih baru masuk dewasa muda tapi berumur kita tuh Baru masuk ke ini masa remaja hingga dewasa muda. Iya. Oh. Kemudian belum tadi yang drama. Gimana ini nah? Kalau masa dewasa nih tahap pembelajarannya. ini lebih mendalam. Mungkin Jadi kayak enggak sih? Hah? Apa yang S2 itu ya? Iya, lebih mendalam pemahaman tentang suatu ilmu pengetahuannya. Belum karir dong. Dia sudah berkarir, tapi Sambil dia lebih kuliah. mendalamkan lagi. Karir sambil kuliah gitu. Walaupun seseorang itu Maksud sudah aku- berkarir, tapi dia juga masih tetap harus mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Gitu. Bagaimana jika dia sibuk dengan karirnya? Maka dari itu kita harus bisa memanajemen waktu. Waktu. Gitu. Berarti dewasa nih. Kalau Iya. dewasa matang. Dewasa matang ini Jadi- sudah terakhir. Jadi Tuh, kurikulum tunggu dulu nih. Mana? Tuh, lanjut. Kan berkarir sambil kuliah gitu kan? Iya. S2. Iya. Guru misalnya karir dong. Nah, Memang bisa bisa dosen aja bisa kan dia lanjut ke S3? sambil kuliah. Iya. Guru yang apa? Yang guru itu Iya. Iya. udah apa dia bolos gitu. Enggak bolos Iya. Dia nggak bolos, dia manajemen waktu. Dia tadi dibilangkan sama Rahmat Oh, menyesuaikan Iya. waktu dia, Iya. kapan dia Kapan- kosongnya gitu. kapan dia kosong, Kosong dia tuh ngajar gitu. enggak lah sesuai jam yang di itu dosennya dari atas juga. Bukan Maksudnya dosen, guru. kan kan dia itu kan sudah jadi Guru. Dia ingin Kuliah, melanjutkan. Dia sambil kuliah ke Guru S2. sambil kuliah S2. Dia Iya. itu kan melanjutkan kan? Iya, Ya. melanjutkan ke S2 kan. Ya. Jadi Sama pemahaman- dengan kayak kita nih kan, dosennya ini minta jam segini. Heeh. Dia harus itu masuk ke itu, tapi dia yang kerjaan dia yang lain itu disesuaikan dengan apa, misalnya dikasih materi dulu, disuruh diskusikan dulu apa kayak mana gitu. Maksudnya tuh kayak mana sih? Dia manajemen waktu. Manajemen waktu. Boleh. Gitu. Yang ada Ini kan tadi kan Empat ya. kita ini tadi kan membahas tentang tahap pendidikan. pendidikan. Kenapa Jadi kita kok. itu kan ke tahap-tahap dewasanya. Kan sesuai usia dia kan bertahap. Iya.
Gimana Terus sampai gimana ke sana tadi? tuh? Ini nah, pada masa dewasa ini kan dewasa matang, berarti dewasa matang ini 30 sampai 50 tahun. Jadi tahap-tahap ini tuh kan berarti tujuannya untuk menjadi seseorang itu Sudah jadi orang gitu. Sudah bermanfaat bagi Iya. masyarakat. Bermanfaat ya kayak gitu, Bisa bermanfaat menjadi- bagi orang lain. udah sukses berarti kan. Ya bisa dibilang seperti itu. Sudah bisa memimpin. Iya. Berarti seperti ini. Dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan Iya. mengambil peran kepemimpinan sebagai raja filsuf. Gitu kan. Iya. Oh, iya. Capek. Saya lagi Intinya tuh dari usia dini sampai ke dewasa. dewasa itu Tahap-tahapnya tuh harus belajar itu loh, maksudnya tuh belajar dan Belajar. belajar. dan belajar gitu. berarti mendidik siswa itu agar pintar, berarti dari usia dini dong. Iya. Iyalah, Dari Iya. usia mungkin dini. dari dewasa dulu. Enggak, maksud aku tuh kalau dari usia dininya baik ndak itu Diajarkan. ndak diajarkan gimana dewasanya. Ya menjadi orang yang tidak berguna. Dia tuh ala bisa karena biasa gitu. Iya. Di dewasa Jadi dari kecil itu dibiasakan yang baik-baik itu. Berarti kesimpulannya dari ini, dari anak-anak SD. tuh kan sudah diajarkan mengenal huruf. Anak usia dini diajarkan mengenal huruf, mengenal Angka. angka. Terus pada masa anak-anak hingga remaja, siswa itu diajarkan untuk menulis, berhitung. Pada masa Remaja hingga hingga dewasa dewasanya tuh mulai mendalami. mulai menyusun-nyusun gitu. Iya, menyusun, bukan menyusun, menyimpulkan. Mulai menyimpulkan apa yang ditulisnya. apa yang sudah dipelajari iya, dia, apa yang sudah didapatkannya gitu. dari sebelumnya. Pada tahap dewasa muda nih, Kan udah dijelaskan tadi kan. Ya, kita tuh lebih mendalam. Lebih mendalam dari apa yang kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi seiring Semakin- bertambahnya waktu, berarti semakin bertambahnya Usia. tingkatan, bertambahnya usia, berarti pemahamannya tuh harus harus lebih mendalam. mendalam. Gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi Hanif yang mau dipertanyakan mungkin? Udah Salsa. Nggak tahu. Yang ini ada yang di apa ini? Yang di cara mengajar. Yang ketiga itu pendidikan moral dan etika. Nah, bagaimana jika seorang guru mengajarkan siswa yang tidak beretika? Apa lah Itu ya? Bimbing dengan baik. Privasi kayak itu, pribadi. Oh, Iya, bagaimana cara guru tersebut menyikapi murid seperti itu? interogasi. Diajak siswanya itu berbicara empat mata Ya, sama muridnya. terima kasih. Nah, Cara empat mata dengan Bawa orang tua dia. Kamu nggak sih sama orang tua kalau cari duit nanti pulang? Kamu nggak main mungkin di sini. anak Oh, seusia oh. dini itu Sana kalian SMP, interogasi sana kayak gitu kan SMA, nggak sana. mungkin. kalau anak usia dini Nah, itu mulai dari dini. kalau anak usia dini kalau tidak Iya, yang SD gimana ya? Nah, SD kan dari kita mulai ada BK mungkin ya, bimbingan konseling itu kan mulai dari SMP. Nah, bagaimana yang SD? Yang SD itu. yaitu Bagaimana cara diajarkan dengan baik Panggil dan aja lah dari orang tuanya. dinasehatin Dinasehatin, ini yang benar cak dinasehatin. ini gitu nah maksudnya tuh. iya. Kalau sudah di saat pasti juga lah itu. Iya sih, tapi kan lebih ke dinasehatin di ini. guru itu tuh misalnya udah tahu nih siswa nih kayak gini Latar tak belakangnya ini beretika gitu ya. misal siswa ini kan berlatar belakangnya tuh kayak gini, guru tuh harus mencari tahu dulu kenapa siswa ini
seperti ini, etikanya tidak Hubungan dia di bagus. Iya, nanti baru disimpulkan dari guru tuh, kamu nggak boleh kayak gini nak, ini gitu. Kalau dia masih Masih juga ya lantak tadi kau. kalau panggil orang tuanya Enggak, Ya, itu enggak, itu enggak enggak bisa ada. menyelesaikan. Itu juga enggak, maksudnya maksudnya itu orang tuanya itu kita panggil, tidak Kenapa ada harus enggak. diselidiki? orang tuanya itu diinterogasi. Enggak menyelesaikan soalnya. soalnya itu masalahnya juga dari orang tuanya juga. Iya, karakter anak itu Karakter anak terbentuk kan tergantung dari orang tua. orang tuanya, didikan orang tuanya di rumah tuh kayak mana? Enggak, maksud aku tuh orang tuanya itu dipanggil. Iya. Dipanggil, kan? Iya, dipanggil. Pak Mata, kan? Iya, iya. Iya. Sebutinlah kesalahan-kesalahan anak dia tuh yang Iya. bikin gitu kan. Iya. Terus Siapa tahu apa orang tuanya itu kan, enggak tahu. orang tuanya nasihatin ke anaknya lah ya kan, pasti lah ya. Siapa tahu langsung jadi baik dia. Nah, gimana kalau misalnya inti Enggak dari juga gimana kalau Enggak juga. misalnya Nggak nyambung nih. gimana kalau misalnya inti Berputar-putar situ, permasalahan itu tuh datangnya dari orang tua. Itu kan pasti akan mempengaruhi murid tuh, Murid tuh, etikanya, etikanya. gimana cara belajarnya, mentalnya. Itu kan berpengaruh juga itu. Ya misalnya di rumah tuh orang tuanya tuh sering bertengkar gitu. Nah, betul. Gimana itu tanggapannya? Sering bertengkar, jadi anak nih kan Mentalnya kena nih. Iya, sehingga dia tuh Sehingga tidak bisa mengolah emosinya. emosinya, jadi tuh dia tuh bisa tidak beretika baik gitu di sekolah. Masih dikit. Terus Masih dikit. bentar. Ini masih 4. 40 berapa? 40. Nah, yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Apa peran guru tersebut jika suatu sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai atau mendukung? Iya. Seorang guru itu harus ini apa yang ada apa sih? Kayak mana sih? Kita ambil contoh dasarnya baik seperti di alam. Dan mungkin kan di suatu tempat itu nggak ada alam, Iya. nggak ada Nggak ada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. nggak ada hewan. Iya. Jadi kita menggunakan Apa yang itu. media yang ada di situ? Oh, Apa iya. yang media yang tersedia. Jadi Nah. guru tuh harus pintar-pintar memilih Media apa yang harus pembelajaran. diajarkan kepada anak-anak tersebut gitu. Nah, berarti guru tersebut harus lebih kreatif gitu ya. Tigo. Dia ada Reza tadi, mana ya? Coba kau cari tadi arah sana aja. Bisa ya berapa? Belum keluar tapi bapak tuh kan nggak punya kata waktu. Iya kan? Coba kita intip dulu ya. Lagi nugas loh. Oh ya, nomor 8 tuh. Masih mau dibahas ya? Iya. Apa yang mau dipertanyakan sebentar? Yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tuh. Iya, yang orang mau pertanyakan tadi. Itu tuh suasananya atau fasilitas? Mana tadi? Masih Lingkungan belajar, baik dalam apa tadi yang ada bilang suasana maupun itu Ya, suasana kan termasuk lingkungan juga kan? termasuk. Nah, itu bisa didasari dari kayak misalnya guru membiarkan siswa tersebut menyampaikan pendapatnya gitu. Sehingga dia tidak tertekan untuk mengeluarkan pendapat. jadi kan pertanyaannya tadi apa? Kan lingkungannya itu maksud dia tuh suasananya atau fasilitasnya. Nah, itu bisa dari fasilitas, bisa dari suasana juga Bisa, bisa. Kalau suasana apa? Jadi kalau suasana itu tadi ke Gurunya- speaking gitu dah sih. Gurunya humoris Iya. gitu. ya menjadi guru yang menyenangkan. Iya. Itu suasana. Ya, sehingga murid itu tidak tertekan dalam belajar dan merasa nyaman, aman. Ya, Tapi tidak harus humoris ya. Haruslah, namanya anak sekolah dasar. Kalau humoris nanti diremehin. enggak. Jadi Itu kalau itu ngajarnya di SMP atau di SMA, iya, itu di sekolah dasar dia harus
disanjung-sanjung gitu dak sih harus. Ya kalau walaupun pendapatnya tuh salah, misalnya 1 tambah 1 3, kita tuh juga harus bilang itu betul gitu. Betul, tapi kita harus mengarahkan juga ini Iya, nah ini mana yang benarnya. Ini yang gitu. benarnya nak, bukan kayak gini, bukan langsung dimarahin langsung anaknya. Jadi Cukup Hanif atau masih bingung? Kalau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Adel, ada yang mau dipertanyakan? Kalau kita baca tidak terasa waktu. Ini nah, keseimbangan fisik dan intelektual. Ya, itu tadi yang udah disampaikan tadi kan dari pendidikan jasmani, mungkinnya dari ke pelatihan militer. Tapi Militer cara dasar. ini kan cara mengajar. Nah, kalau dari Plato kan Plato. keseimbangan fisik dan intelektual, berarti Plato ini mengajarkan siswanya itu untuk berolahraga gitu. Ya, kayak latihan fisik dengan olahraga. Yang ini penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Itu maksudnya Dengan matematika itu kan kita tidak cuma berhitung gitu ya. Nantinya jika matematika tersebut dikembangkan, itu juga bisa menjadi suatu pemikiran yang lebih dalam seperti kayak apa ya, kayak arsitektur gitu kan, dari matematika nggak sih itu? iya. Hah? Ya harus memperhitungkan Bagian berapa tingginya, Iya, ininya, gitu. jadi dia tuh lebih kayak gimana ya? Kalau matematika nih, manajemen waktu masuk lah. Manajemen waktu masuk. Waktu kan matematika. angka dia. Iya. Iya. berarti yang namanya angka tuh masuk matematika. Iya. Sama kayak kita bangun tidur, "Ih, lihat jam berapa nih? Nah, nanti mandi jam segini, makan jam segini, berangkat sekolah jam segini, selesai Jadi jam dia segini." tahu ya, gara-gara Iya. ada angkol, Iya, jadi siswa tuh paham. Berarti dari dini itu siswa tuh dia diajarkan untuk nomor-nomor. nomor Angka-angka. angka-angka Ya, tuh. mulai berhitung. Iya. Kalau misalnya siswa tidak Mengenali bisa tidak bisa angka dari sejak ini gimana? Dia akan dimanfaatkan orang lain. Kayak Ya. misalnya dia uang jajannya 10.000 nih. Nah, dia jajannya cuma 5.000, sedangkan dia tidak meminta kembaliannya. Kan ada tuh pedagang yang nggak jujur kan, pasti nggak dikembalikan. Nah, dia nantinya yang di rumah dimarah dengan orang tuanya. Dirugikan. Iya, dirugikan dia. Apalah, itu untuk melatih otak dia, Iya. pikirannya dia, biar jalan gitu. Iya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan Penekanan dari pada matematika dan pemikiran. jadi itu mengembangkan keterampilan pemikiran logis kita. Logis. Iya. Jadi dia tuh dapat berkembang lebih kritis juga tentang ini tentang itu gitu. Penalarannya juga dia dapat berjalan. Pelatihan filsafat dan dialektik. Maksudnya tuh kayak mana? Paham. Ini di sini, kalau di sini ini apa ya? Itu yang tadi kelompok-kelompok tuh lah. Studi filsafat tingkat Sokrates lanjut tuh. siswa yang lebih tua. Berfokus pada studi filsafat dan dialektika. Wih. Ini Untuk membantu mereka memahami siswa ini diajarkan untuk memeriksa secara kritis dan asumsi mereka melalui penyelidikan filosofis. Kayak misalnya kita diberikan suatu tugas untuk meneliti apa gitu. Nah,
kita tuh menyalurkan pendapat kita dalam hal penelitian tersebut yang kemudian diteliti lebih dalam lagi gitu. Ini untuk siswa yang lebih tua. Iya. Seperti kalau misalnya dari SD, SMP atau SMA mungkin belum ya. Mulai dari kita mahasiswa dan mulai meneliti Membantu mereka memakan hakikat bentuk, meneliti hakikat bentuk. kita bentuk. Mengamati apa itu. Jadi apa perbedaan dari Socrates dan Plato ini? Nah, kalau misalnya apa namanya tadi? Kalau misalnya Socrates ini kan tidak seperti yang disampaikan tidak memakai kurikulum, dia bebas. Mau ada anak-anak, orang tua, remaja, kayak gitu. Kalau misalnya Plato ini tidak dibatasi tidak dibatasi usia. Kalau Socrates, kalau Plato ini sistematis. sistematis ini seperti ada tahapan-tahapan yang kita jelaskan tadi, mulai dari usia dini sampai dewasa matang. Berarti Socrates ini kan dia itu bebas. Ya. Mau dewasa apa anak kecil itu bebas. Bebas Iya. belajar. Bebas belajar, bebas berpikir. Iya. Kemudian kalau misalnya Socrates ini kan dengan cara berdialog, berdiskusi itu tadi ya. Nah, itu kan saling berkaitan tuh sama Plato tadi kan juga ada diskusi juga kan. Nah, dia itu jadi saling itu berkaitan. Ya, kalau Plato ini dia harus mengikuti tahap-tahapnya sih. Kalau Socrates Ya, ya sistematis tadi. terserah gitu. Terserah. Misalnya anak-anak dengan dewasa Iya. berdiskusi. Jadi satu gitu. Jadi satu untuk berdiskusi walaupun anak-anak dengan orang dewasa, anak-anak dengan remaja. Ya, padahal pemikiran mereka itu pasti berbeda. Lalu, yang mungkin simpulannya dari Hana, perbedaan Socrates dengan Plato. Jam berapa itu? Keterampilan bahasa dasar. Udah cukup mungkin ya. Persamaannya, perbedaannya Plato dengan Socrates. Berarti persamaan Socrates sama Plato itu sama-sama Sama-sama diskusi. Sama-sama berdialog Ya, dialog. dengan siswa. Sama berdialog. Saling melengkapi. Kalau berarti perbedaannya tuh Bisa. Socrates tuh tidak ada kurikulum. Tidak ada batasan usia. Plato ini ada kurikulum. Lebih sistematis. Sampai itu ada lulus nggak bisa itu ya. Misal kalau semua lulus MK lain nggak lulus. Yang ulang ya tetap ini. Cuma MK. satu MK. Cuma satu MK. Cari misalnya hari aku bapak nih ada waktu. Sendirian gitu. Enggak, gabung. Enggak bareng adik Adik tingkat. tingkat. Enggak lulus. Baik, baru aku kosong. Sama adik tingkat. Ada kejadian sudah. Ada nampak, tapi bukan filsafat. Ada yang kakak nampak.
Di mana? Di ruang berapa ya? Ruang 4 kalau nggak salah. Cewek. Jadi kayak mana kita Tapi balik kalau lagi misalnya kuliah ini biasanya di akhir semesternya kalau misalnya kita ada kurang nilai, biasanya ada kayak misalnya kita di SMA gitu nggak sih, nambah ada tugasnya sendiri gitu. Kalau enggak, ya soalnya Rama pernah lihat juga kan itu ada tugas akhir gitu, tugas akhir mahasiswa. Nah itu tuh bisa dari bisa MK tambahan. tersebut. Ada tambahan nilai jadinya setelah UAS biasanya. Biasanya biologi kan itu laporan Lapak. Jadi gitu tuh dikasih tidak mungkin lah kita ini itu kan cuma nilai apa ya, nilai tugas kita, itu tuh nilai video kita, nilai pemahaman diri kita, itu tidak mungkin apa tidak nilai kan. Tapi mungkin juga sih. Soalnya bapaknya tuh ngomong kalau udah ngomong udah dapat nilai. ya yang tugas ini nih cuma kayak penambah nilai kita gitu. Jadi intinya kalau misalnya tugasnya aman, jadi mungkin tugasnya bisa ngebantu kita gitu di akhir kayak gitu. Walaupun kita tidak Bapak yang penting ngomong. Iya. Apa yang dalam pikiran kamu tuh ngomong ya. Nah, Nggak makasih. apa-apa. Udah.